Halo, salam jumpa. Jadi untuk untuk video kali ini kita akan membahas tentang operator, eh, materinya operator dan tipe variabel, sekaligus dengan ekspresi. Oke, itu bisa materinya bisa kalian baca di halaman 185 terkait operator. Jadi operator itu seperti kayak hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan dalam suatu variabel, interaksi variabel dan variabel lain. Nah, termasuk penjumlahan, perkalian, pembagian, modulo, div, logika. Jadi kalau di sini di bukunya kalian ada, paling tidak kalian harus tahu ada 3 jenis operator. Sebenarnya banyak operator. Ini operator aritmatika, operator relasional, sama operator boolean. Ketiga operator ini kalau bisa dibilang dia masih tergolong operator yang basic sekali, yang paling dasarnya begitu. Primitif isinya, operator primitif. Jadi operator aritmatika, rasional, dan boolean itu termasuk operator primitif. Terus apa sih yang dimaksud itu? Jadi kita akan kaji masing-masing apa itu. Oke, sekarang di sini ada saya jelaskannya dengan menggunakan Pascal. Oke. Jadi di sini ada saya buat nama programnya tipe data dan operator. Jadi saya buat variabel namanya A1 A2, tipenya integer, ini bilangan bulat, B1 B2 real, C1 C2 string, D1 D2 chart, E1 E2 boolean. Terus apa sih maksudnya ini semua? Apa sih maksudnya? Apa sih intinya? Jadi ini kemarin mungkin sudah tidak asing ini, yang 3 di atas, integer, real, dan string. String itu teks. Kalau real dengan integer dia adalah suatu bilangan. Real itu bilangan desimal yang lebih luas, integer itu cuma bilangan bulat. Oke, langsung saja. Jadi hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan dengan variabel? Pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika itu operasi dasar matematika, tambah, kali, bagi. Nah, di sini ada tambahannya, ada div dengan mod. Nah, itu harus kalian tahu, div dan mod, karena kedepannya kalian akan juga gunakan itu div dan mod. Oke, contoh, misalkan saya set A1, saya set nilainya 3 gitu. Nah, terus A2 saya set nilainya 8. Nah, saya bisa tulis gini, saya bisa, saya buat lagi variabel ini A3, A3, B3. Oke, kita buat dulu ini B3, C3, D3, E3. Oke. Sekarang saya bisa seperti yang kalian bilang, seperti yang saya jelaskan di video materi sebelumnya. Misalkan saya buat A3, operasi antara A1 A2 itu bisa kita tulis begini, A1 ditambah A2. Gitu. Terus right, kita misalkan tunjukkan hasilnya A3. Oke, jadi A1 3, A2 8, A3 itu sama dengan A1 ditambah A2. Berarti 3 ditambah 8. 3 tambah 8, 11. Berarti kalau kita running, 11. Begitupun begini. Jadi pertama tambah, penjumlahan biasa. Ini kalau kita kurangi, 3 kurang 8, compile, kita running, negatif 5. Oke, begitupun kalau kali dia simbolnya bintang. Oke, 3 kali 8, 24. Nah, kalau bagi dia strap gini. Ada 2, ingat hati-hati, ada 2 gini. Nah, yang kita pakai yang ini, bukan yang ini. Yang ini. Bagi A1 bagi A2. Nah, kalau kita compile, lihat dia error. Nah, kenapa error? Errornya bukan di masalahnya. Masalahnya adalah A3 dia tipenya integer. Kita tidak bisa simpan data karena A1 dibagi A2 itu hasilnya
dia berada dalam real, berarti kita tidak bisa simpan datanya di A3 karena A3 tipenya integer. Nah, otomatis A3 ini pertama untuk selesaikan ini masalah ada dua cara. Kita rubah di sini tipenya A3 jadi real, ataukah gunakan variable line. Nah, contoh misalkan saya pinjam variable line B3 gitu. Nah, berarti 3 dibagi 8 sama dengan B3. Nah, compile, saya running, 3 bagi 8 0,75. Berarti 3 dibagi 8 0,35. Oke, itu operasi biasanya. Nah, sekarang ada operasi baru yang namanya mod. Oke, modulo. Modulo itu dibilang sisa bagi. Sisa bagi maksudnya apa? Oke, kita masuk ke matematika sedikit. Apa sih? Oh, oke, quick note. Oke, jadi ada namanya mod. Gini, modulo. Ini singkatan dari, jadi mod itu singkatan dari modulo. Ini kalau di Pascal dia disingkat mod. Nah, ini dibilang ini operasi untuk mencari sisa bagi. Nah, ini mod. Nah, kalau ada juga satu namanya div. Div itu di apa pembagian bahasa Inggrisnya, pembagian dividing ya. Jadi istilahnya dia div. Tunggu saya cari. Div division. Dividend. Nah, ini. Jadi dia kepanjangan dari singkatan dari dividen. Dividen itu artinya hasil bagi. Dia lebih ke hasil bagi. Terus apa sih maksudnya mod dan div? Maksudnya yang mana itu sisa bagi dan hasil bagi? Contoh, misalkan saya punya bilang 8. Terus misalkan saya bilang A8 B3 gitu. A8 B3. Nah, sekarang A mod B A div B. Oke, kita akan cari hasilnya. Wah, sama hasilnya. 3. Oke, saya ganti ini 8 supaya tidak sama hasilnya. Nanti ini saya kasih 17 lah. Oke, A-nya 17, B-nya 3. Nah, kita akan cari. Apa maksudnya A mod B, A div B. Jadi A mod B itu tidak lain sama dengan 17 mod B. Mod B itu 3. Gini. Ya toh. Nah, caranya dicari. Yang ini kalau kita tulis 17 div 3. Oke. Caranya dicari ini kan kalau di Pascal langsung dikasihkan hasilnya. Nah, ini apa sih maksudnya 17 mod 2? 17 itu artinya kita begini. 17 kita bagi dengan 3. Oke, berapa dikali 3 supaya dapat 17? Tidak ada. Cari yang mendekati 5. 5 kali 3 15. Dikurang 2. 2 sudah lebih besar dari 3. Nah, biasanya kalau misalkan pembagian kita kasih koma begini, tapi nol. Nah, ini kita tidak sampai di sini. Kita stop di sini. Nah, ini kan yang 17 itu kan bilangan yang akan dibagi. 3 itu pembaginya. Nah, kita fokusnya di angka ini, di atas ini dan ini. 2 ini disebut sebagai modulonya atau sisa baginya. Sedangkan yang 5 ini disebut sebagai hasil bagi. Oke. Nah, ini jadi hasil dari 7 div 3, 7 div 3, 7
div 3 itu sama dengan 5. Sedangkan yang di atas 17 mod 3 itu hasilnya berapa tadi sisanya? 2. Nah, gitu caranya. Sekarang kita buktikan. 17 dengan 3. Oke, saya set di sini 17. Di sini set 3. Nah, hasilnya itu pasti dia bilangan bulat nih. Dia bilangan bulat berarti saya bisa pakai A3. Oke. Kita ini dulu. A17 mod 3. Compile, oke, sukses, kita running, lihat hasilnya 2. Jadi di modulokan hasilnya 2. Kalau kita ganti operatornya jadi div. Nah, compile, oke, kita running, lihat 5. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang div itu pembagian, terus kalau ada komanya kita bulatkan ke bawah. Kalau modulo dia ambil sisa baginya saja. Gitu. Jadi itu materi untuk mod dan div. Kurang lebih seperti itu. Terus mungkin contoh lain, misalkan bagaimana kalau misalkan ini 2 di sini 8 begitu. 2 8. 2 dengan 8. 2 dibagi dengan 8. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, karena enggak bisa, sisanya 0. Hasilnya 0. Gitu. 0. Jadi kan kalau kita tuliskan berapa tadi? 2 dibagi 8 berarti 2 kita bagi salah. 2 kita bagi 8. Nah, berapa yang dikali dapat 2 mendekati atau di bawahnya? 1 tidak mungkin, min 1. Nah, pembagian tidak bisa negatif. Pembagian bilangan bulat yang biasanya. Berarti kita pilih 0. 0 kali 8, 0 kurang 2. Nah, ini 0-nya dibilang hasil div. Ini yang jadi div. Ini yang hasil modnya. Jadi kalau dia pembaginya lebih besar dari yang akan dibagi, hasil modnya sendiri itu dia dirinya sendiri. Dan divnya pasti 0. Nah, ini kalau kita running, lihat hasilnya 0. Kalau ini saya ganti jadi mod, compile, kita running, dia hasilnya 2. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang operator aritmatika. Sekarang apakah string dengan chart itu dia cuma satu karakter, sama dengan string seperti yang saya bilang kemarin. Kita bahas dulu tentang itu aritmatika di integer dengan real. Sekarang string dengan chart. Jadi kalau misalkan D1 2 sama dengan karena dia chart B tidak bisa berarti gitu. D ini kita compile. Oke, berarti dia tidak bisa, cuman bisa diisi B. Kalau saya kasih R gini, BR, lihat dia ungu, dia error. Nah, BR is string, lihat BR dia string. Baru kita mau simpan di chart, tidak bisa. Kita tidak bisa simpan BR ke dalam sini. Kenapa? BR ini sudah 2 karakter. Nah, baru chart itu cuma 1 karakter. Berarti kita tidak bisa simpan BR. Dia cuma bisa simpan 1 karakter gini. Terus kalau D2 lagi misalkan C. Oke. Compile, sukses, kita running. Udah hasilnya lah. Kita write D1. Mungkin saya write len D1, write len D2. Oke. Compile, sukses, kita running. Hasilnya BC. Nah, sekarang string, kalau kita misalkan ini saya ganti jadi E1. Ini saya ganti jadi E2. Nah,
Oh sorry, bukan E1. C1. Ini jadi C2. Oke. Jadi jelas tadi kita tidak bisa simpan, kita tidak kan tadi data string kita tidak bisa simpan di dalam chart. Tapi apakah tipe data chart bisa disimpan di dalam string? Nah, itu pertanyaannya. Dia bisa running gitu. BC. Kenapa bisa? Kenapa chart tidak bisa ke tipe data chart, variable chart tidak bisa tampung nilainya string, tapi string bisa tampung nilainya chart karena kayak tadi string lebih luas, istilahnya string itu kumpulan dari beberapa chart, sama kayak integer dengan real. Bilangan real B1 dia bisa simpan integer, tapi integer, variable integer dia tidak bisa simpan data yang real. Gitu kebalikannya. Kenapa? Karena bilangan real lebih luas dari bilangan integer. Di dalamnya real sudah ada integer. Gitu. Integer ditambah bilangan koma-koma, rasional, irasional, begitu itu dibilang real. Nah, gitu, itu teorinya. Nah, sekarang operasinya, operasi. Operasi apakah ada operatornya juga string? Oke, kita coba. C3.2 sama dengan C1. Anggaplah ini jadi ini sudah dibaca. Anggaplah ini B. Halo. SMA spasi Sion. Oke. C1 apakah bisa dijumlah dengan C2? Wis. Hasilnya saya simpan di C3. C2 saya hapus. Oke. Compile. Success. Running. Bisa. SMA Sion. Jadi bergabung. Jadi SMA Sion. C1 SMA. C2 SMA pakai spasi. C2 Sion. C1 ditambah C2 dia gabung. Nah, terus kenapa SMA-nya duluan bukan Sionnya duluan? Contoh, misalkan bagaimana kalau C2 ditambah C1 gini. C2 ditambah C1. Kita compile baru kita running. Dia hasilnya Sion SMA. Jadi dia gabungkan stringnya sesuai urutan penjumlahannya. Jadi kalau misalkan apakah bisa 2 ditambah C1? Sorry. Sekarang, bagaimana kalau C1-nya saya tambah C2, terus saya tambah dengan suatu bilangan, anggaplah 5. Compile, bisa. Berarti string ditambah integer, bisa. Kita compile, kita running, dia jadi SMA Sion 5. Jadi yang 5 ini, dia bergabung jadi string. Jadi prosesnya dia begini. Jadi pertama anggaplah A, SMA gitu. Terus B, Sion. Nah, terus C, anggaplah dia suatu bilangan integer 6. Gitu. Ini kan string. Nah, ini kalau kita jumlah A ditambah B ditambah C, dia hasilnya jadi SMA Sion 6. Ini kan ada spasinya di sini. Ada spasinya. Yang 6-nya ini terconvert otomatis menjadi string. Dia yang C-nya ini otomatis berubah jadi yang datanya berubah jadi string. Yang ini, sorry, bukan yang di sininya, tapi yang di C yang di sini, yang C yang sudah dioperasikan dia otomatis dia berubah jadi string. Berubah jadi string terus dijumlahkan SMA Sion gini. Jadi membentuk suatu data string baru dan itu yang hasilnya yang ini disimpan di C3. Nah, terus apakah bisa dikurangi? Compile success SMA Sion running. Interpret unspecific. Runtime error. Itu kenapa? Karena tidak ada operasi string tidak bisa dikurangi. Terus kenapa bisa dikompile? Nah, itu saya masalahnya. Seharusnya dari awalnya sudah error. Apakah bisa dikali? Sama, tidak bisa. Apakah bisa dibagi? Jelas tidak bisa. Kalau bagi tidak bisa, kali pasti tidak bisa. Jadi operasi satu-satunya di string untuk operator aritmatika itu cuma bisa jumlah. Mod tidak bisa, div tidak bisa. Tapi kita bisa gabung.
gitu. Jadi nanti kalau misal ada soal kayak begini, jangan tertipu. Misalkan di sini A1 saya simpan 12 gitu. A1 integer, saya simpan 12. Oke, terus C2 saya isi 1. C3 itu A1 saya tambah dengan C2. Saya cetak C3. Berarti 12 ditambah 1. Tapi ingat, hati-hati, tipenya di sini string. Otomatis 12 di sini. Nah, hati-hati kalau kalian jawab 13, nah, salah. Lihat, jawabannya 121. Nah, kenapa bukan 13? Karena lihat, yang satunya ini string, yang di atasnya ini bilangan bulat. Berarti 12 ditambah string itu jadi 121. 12-nya jadi string, terus dijumlah. 12-nya terus ditambah lagi 1 jadi string, terus ditambahkan 1 karakter lagi di belakangnya. 1, 2, baru dilanjutkan 1 gitu. Oke, itu kurang lebih untuk yang aritmatika. Nah, terus yang boolean itu masalah true and false, tipe datanya. Boolean itu true false. True false, apa sih maksudnya true false? Jadi S1 ini berkaitan dengan operator apa tadi? Logika. Jadi kalau misalkan kalian kelas 10 dan belajar logika matematika, syukurlah. Artinya ini gampang saya jelaskan. Jadi ada dibilang logika matematika. Mana ya? Oke, ini dia. Operator relasional. Kalau saya bilangnya logika relasional. Oke, relasional atau logika. Jadi dia tipenya boolean. Dia isinya cuma 2. True. E2 false. Jadi dia cuma 2 nilainya, true dengan false. Untuk apa sih ini? Ada tujuannya. Biasa ini digunakan lebih banyak pada saat penyelesaian kondisi. Itu yang akan kita pelajari minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk saat ini dia nilainya true atau false. Apa sih maksudnya? Contoh, misalkan jadi dia bukan string. Pertama, ingat, bukan tulisan string. Ingat, tidak ada tanda petiknya ini. Jadi true or false. Jadi kalau saya cetak di sini E3, nah, operasinya, untuk yang bisa dioperasikan di sini, contoh bisa enggak? Oke. Jadi dia tidak bisa dijumlah, dia tidak bisa dijumlah, dia ada operasi tersendirinya namanya n, gitu. N or, XOR, dan banyak lain. N tidak bisa juga ya. Oke, kasih gini, kalau begitu berarti dia harus dalam kurung, harusnya bisa. E1 is not a statement. Bisa. Oke, sorry. Ini compile. Oke, sukses. Udah hasilnya. Oke, harusnya ada sih. Dia harusnya tampil kanan. Ngebug kayak ini. True false. Oh, sorry. C3. Oke, compile running. Oke, false. N. Jadi dia mainnya dia n dengan or. Apa sih itu n dengan or? Maksudnya apa sih maksudnya itu n dengan or? Jadi penjelasannya dia kayak gini. Saya bisa juga tulis begini. Misalkan
not E2. Oke, jadi saya harusnya bisa dijumlah ya. Oke, nggak bisa. Jadi dia operatornya cuma AND, OR dengan AND, OR, NOT. Oh, di sini ada banyak. Sebenarnya ada like XOR, banyak sekali. Cuman basisnya itu AND, OR, dan NOT. Maksudnya kayak bagaimana? Jadi dia true and false. Ini mungkin sedikit teorinya saja. Logiknya kayak begini. Misalkan saya punya statement begini. Jadi saya punya A, di sini B, di sini C. Jadi kurang lebih dia operasinya kita bisa definisikan kayak begini. Kalau ini true, 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 false, false, true, false, false. Ya tidak, ya tidak. Nah, true dan true, true and true itu true. True, false, dia false. False dengan true hasilnya false. False dan false lebih-lebih false. Jadi dia cuman jadi AND OR itu dia cuman bernilai true ketika kedua-duanya true. A dan B true baru dia true. Nah, A or B dia pakai atau true or true pasti true. True or false true. False or true true. False or false ini baru false. Jadi ini operasi dasarnya. Kalau not dia kayak begini not. Kalau dia not A dia lebih ke ini, dia lebih ke ingkarannya. Not A berarti ini jadi false, kalau true jadi false. Nah, kalau dia or kita ke or dulu. Kalau or dia lebih begini. Dia nilainya false ketika kedua-duanya false atau semua di logiknya itu false. Nah, kebalikannya dari true. Sedangkan kalau untuk not dia inverse-nya aja. Kalau dia pertama nilainya false, false begini, dikasih not dia akan berubah jadi true. Kalau true, kalau kita kasih not lagi, dia akan berubah jadi false. Gitu. Ini operasinya. Nah, sekarang ini operasi untuk boolean. Nah, tapi operator boolean, operator untuk boolean. Nah, tapi untuk apa? Untuk operator relasionalnya itu ada lagi dia. Relasional di sini kalau kalian lihat sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, semua itu akan menghasilkan, kalau kalian buka di halaman 186, nah, di situ dia akan menghasilkan nilai true, false, false, true. Jadi dia akan menghasilkan nilai boolean. Nah, apa sih maksudnya itu? Oke, contoh. Misalkan saya tulis di sini A1 dengan A2. Kita main di bilangan integer saja. Contoh, saya tulis A1-nya 4, A2-nya 6. E3 misalkan dia boolean. Saya tulis begini. A1 lebih kecil, misalkan di sini. Apakah A1 sama dengan apakah A1 sama dengan A2? Oke. A1 sama dengan A2, kita running, lihat false. Kenapa false? Dia tanya begini, ini E3 itu nilai boolean. Dia tanya begini, apakah A1 sama dengan A2? Kalau sama, true. Berarti true-nya disimpan di A3. Kalau tidak, dia akan kasih kembali nilai false. Nah, di sini lihat kita beda. Berarti dia false. Nah, sekarang, kalau saya ganti lagi,
Nah, misalkan kayak begini. Apakah A1 lebih besar dari A2? A1 4. Apakah 4 lebih besar dari 6? Tidak. Jadi kalau kita running ini hasilnya false. Kebalikannya sekarang. Apakah A1 lebih kecil dari A2? True. Berarti kalau kita running hasilnya true. Hasilnya true, masuk ke A3, E3-nya kita cetak. True. Terus apa lagi? Tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, dia modelnya kayak gini. Apakah A1 tidak sama dengan A2? Apakah 4 tidak sama dengan 6? Ya, betul. Berarti true. True-nya masuk A3, kita cetak, hasilnya true. Nah, selebihnya operasi ini lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan itu ditanya apakah dia lebih kecil atau sama dengan. Kalau kita running jadi true. Kenapa? Karena 4 lebih kecil atau sama dengan 6. Apa sih bedanya? Lebih besar, apa bedanya ini? Nah, contoh. Kalau saya tulis 6 di sini. Apakah 6 lebih kecil atau sama dengan 6? True. Kalau kita running, true. Tapi kalau saya ganti di sini jadi ini, apakah A1 lebih kecil dari A2? Kalau kita running, dia false. Kenapa? Karena dia tidak lebih kecil. Dia sama, bukan lebih kecil. Makanya itu bedanya sama dengan ini. Oke. Operator boolean. Oh ya, operator boolean sudah dijelaskan juga tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Ini basicnya. Nanti untuk operator boolean dengan rasional kita akan bahas di video selanjutnya yang lebih spesifik, ditambah dengan cara penggunaan conditional statement atau if statement. Itu di halaman, ya ini halaman 192. Ini kurang lebih hampir sama, lebih gampang lagi untuk di JavaScript karena dia tidak ada tipe datanya. Operatornya cuma dibeda-bedakan dikit lah. Jadi kurang lebih sama lah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya di via LARP PC personal chat lewat saat jam pelajarannya kalian. Terima kasih.